Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koperasi dan UKM. Selamat datang kembali di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM. Masih bersama saya Gali. Kali ini kita udah kedatangan salah satu asetnya Kota Semarang. Legend. Ini orang yang tak wajahnya ya, ceritanya. Seorang tokoh yang kayaknya jadi idolanya kayak Semarang. Kita sapa aja langsung ya, pasti semua orang udah pada kenal nih. Mas Selagut. Oh, halo, selamat pagi, siang, sore, Mas Gali. Ya. Sehat Mas ya? Sehat. Oh, enggak apa-apa. Kuliner ngebahas begini Mas ya. Iya. Sehat Mas ya? Sehat, alhamdulillah Mas. Harus selalu sehat dan ceria ya. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Mas? Kesibukan lagi banyak juga sih Mas, mungkin ya ngonten pasti dengan musik juga gitu kan, bersama Serempet Gudal juga kebetulan lagi habis album solo juga iseng-iseng. Apa lagi ya, usaha kecil-kecilan juga gitu di rumah sama teman juga gitu, jadi apa yang jadi cuan digas lah sekarang. Sebelum kita ngobrol lebih dulu Mas Sela, mungkin kita perkenalan dulu nih sama Sela nih. Mas Selagut, ini brandingnya kan Selagut gitu ya. Sebenarnya tuh nama aslinya siapa Mas? Dimas Ari Perdana. Dimas Ari Perdana. Dimas Kok Jawa ya. bisa jadi Selagut? Enggak, dulu gimana? Mungkin waktu 2006 kuliah itu masuk UKM teater ya. Jadi waktu masuk UKM teater kan yang namanya anak teater kan harus bisa mencontohkan sesuatu, bikin karakter gitu. Saya jadi Ian Kasela ceritanya. Vokalisnya Raja. Itu awal mulanya, makanya dipanggilnya Kasela dulu. Punya Friendster namanya dulu Sela Gudal, punya Facebook Sela Gudal gitu kan. Kok lama-lama norak ya, tak pikir-pikir. Ada gudalnya karena Serempet Gudal kan. Jadi Selagut aja lah gitu. Jadi diganti Selagut. Kalau Selanya dari Ian Kasela. Gudnya itu dari Serempet Gudal. Ya Gudal. Bukan karena gudalan. Kan ya aslinya semua orang pasti gudalan Mas. Semua gudalan. Kalau perjalanan karirnya sendiri Mas sampai jenengan kan sekarang bisa dibilang ya ada di sebuah titik yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang sepakat buat bilang ya agak sukses gitu lah. Punya karir MC yang bagus dan juga sampai dulu kan udah punya fanbase sendiri, follower Instagram juga lumayan macam 40 ribuan jenengan ya. Iya, 40 40. Nah itu perjalanan karirnya gimana tuh Mas? Kalau perjalanan karir memang lahirnya dari sebuah band bernama Serempet Gudal sih ya. 2007 lahir di kampus Udinus ya kan, dari anak-anak teater yang notabene memang nggak bisa main musik gitu. Nggak bisa main musik, anak teater semua, tapi berjalannya waktu akhirnya mau nggak mau dari yang rekord gitar C bunyinya bluk-duk nggak bisa genjreng itu bisa genjreng sekarang. Gitu. Jadi ya kalau lahir dari band sih, dan mungkin karena bisa dibilang Serempet Gudal tuh band prematur lah dulu. Ya 2007 itu kita manggung 2 kali udah rame banget dulu. Waktu masih ada PRPP gitu, Ceteng Fair. Rame banget kan, akhirnya mau gak mau aduh kita bikin profesional yuk bandnya. Jadi band orkes power parodi lah gitu-gitu. Tapi itu berarti pertama kali manggung itu di PRPP? Di PRPP langsung rame. Soalnya kan mungkin hari Sabtu kita ditaruh di malam minggu, terus band-band Semarang yang parodi gitu belum ada. Waktu itu masih ada, cuman mungkin di Jogja ada Produk Gagal, ada Sri Rezeki. Di Semarang juga ada senior kita Nada dan Dakwah dulu. Terus ya dulu kayak bukan kayak Timlo ya, kayak Timlo kan lebih ke medley lagu-lagu plesetan gitu kan, lagu-lagu kalau kita lebih ke karya sendiri gitu. Terus awalnya dari band, terus ya 1 tahun ngeband ditarik jadi presenter, host gitu di TV-TV lokal gitu. Ya buat bawain program-program yang fun, anak muda gitu. Awalnya gitu sih Mas. Sampai sekarang pun ya stuck gini-gini aja. Tapi Selagut ya jaga gawang untuk Semarang aja lah gitu. Mantap. Semarang welah. Tapi sebenarnya kalau misal kita bicara ditarik mundur nih Mas. Ya. Masalah dari yang sekarang, misal ditarik mundur itu sebenarnya waktu kecil dulu kebayang nggak sih bakal ada di titik ini gitu, punya karir pasti tidak mungkin freelance gitu ya, maksudnya bukan yang kerja formal. Betul. Karena mungkin apa ya, dulu tuntutan orang tua pastinya
insinyur ya nggak sih? Insinyur, sarjana dan sebagainya. Kita kan mengalami era-era 80-90-an ya. Yang dimana pada saat itu ya perkembangan zaman memang ya orang sukses memang harus meniti karir lewat kantor. Dan ternyata semua itu hanya digulingkan dalam beberapa jam saja, dalam beberapa waktu saja. Banyak anak-anak muda yang gila-gilaan kan, kaya raya, miliarder. Entah itu dia dari seorang YouTuber, berangkat dari selebgram, entah itu trading dan sebagainya. Jadi kesempatan orang untuk menjadi besar di usia muda itu sekarang sudah sangat bisa didapatkan gitu. Makanya sebelum telat ke arah situ, makanya saya akhirnya kuliah nggak lulus mas. Saya nggak sarjana, akhirnya harus menanggalkan bangku akademis ya kan. Harusnya sarjana komputer tuh S1 ya. TI ya, teknik informatika. Ya, salah masuk jurusan ya. Saya IPS disuruh masuk TI, ada kalkulus, matematika, walah apa bener ya. Salah jalan. Akhirnya waktu itu band lagi banter-banternya tuh, lagi motor Jawa Tengah terus, kita sampai ke Bali juga. Dan akhirnya memang udahlah memang jalannya mungkin kayak gini kan. Akhirnya fokus di MC aja, belum ada konten kreator. Dulu kan masih jarang banget. Tapi kalau saya pribadi udah film, udah memproduksi short movie, film pendek untuk ikut Peksimida dulu dari tahun 2008. Dan tahun 2008 kita udah bosen mas, juara 1-2 wis. Teater Kapling menangan, soalnya kita menangan mas. Juara 1-2 dulu. Soalnya film pendek dulu belum ada gimbal, kita belum ada jeep ya kan, kita pakai portal aja masih kita las-las sendiri, pakai reel, belum ada stabilizer. Waduh, itu memang betul-betul pada era saat itu memang kita buktikan banget, kita DIY do it yourself itu dulu. Keren. Saya juga ya ini cerita aja, saya juga dulu waktu kuliah aktif juga di sinematografi. Teater ya. Wah, Amung Jiwo ya. Wah, kamu tidak tahu. Teater gitu-gitu lah ya. Emang bisa dibilang di lingkungan teater kampus itu Kapling yang paling gitu sih. Oh iya. Modern ya. Paling nonjol lah. Iya, kalau ada teater kampus yang bikin pertunjukan teater itu, kalau Kapling yang bikin pasti langsung jadi wah kayaknya bakal betul. Minyak gitu loh mas. Karena dulu bikin propertinya. Betul. Karena dulu akhirnya di Udinus tuh di kampus saya tuh ada jurusan desain komunikasi visual sama PR sama broadcasting. Jadinya mendukung. Jadi banyak anggota-anggota baru tuh petalan dari DKV dan broadcast. Jadi ilmu-ilmunya masuk semua. Zaman dulu kan jarang yang bisa desain ya. Jarang yang bisa Corel Photoshop. 2008 tuh waduh, basis saya dulu udah jago banget. Udah mainannya ke ya desain-desain luar negeri gitu-gitulah pokoknya. Jadi memang ya pada saat itu memang aktif sekali untuk berkarir di dunia seni secara luas ya, dari film, musik, seni pertunjukan, puisi. Jadi semua dulu kita ambil gitu. Ya, dan kalau lihat saya kan pernah beberapa kali juga main ke markasnya Kapling. Kalau lihat di Udinis itu kan ada gedung UKM-nya sendiri. Dan mereka bisa biasa nginep bermalam di situ, beraktivitas malam, bahkan sampai tidur di situ. Tidur di situ, betul. Kos-kosannya malah pindah di situ kan? Pindah di situ. Dulu ada prinsip sampai kuliah pertama Kapling utama. Itu sebenarnya prinsip yang sangat salah saya pikir. Kan saya nggak lulus. Dari kampusnya kan berarti mendukung banget. Betul. Karena itu nggak bisa didapatkan di beberapa kampus yang lain. Kayak di tempat saya itu saya kan di STBWD. Itu kalau udah jam 10 malam udah langsung udah nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena mungkin dari rektor kita kan juga entrepreneur basicnya. Jadi sampai sekarang pun ada jurusan games, kita jurusan gamers di Udinus. Terus ada ya kita memang dididik untuk jadi seorang entrepreneur gitu kalau di secara mandiri ya kan. Makanya mungkin terdidiknya dari situ juga sih, lingkungan kampus yang sangat-sangat mendukung. Walaupun akhirnya ada beberapa yang kuliah ya berambung. Wah, rata-rata sampai juga 80% nggak lulus ya, tapi alhamdulillah bisa set. Tapi kan akhirnya kan punya karir sendiri. Ya minimal bisa ya apa sih maksudnya kebahagiaan bukan ditakar dari uang ya. Yang penting lebih ke bersyukur, anak bojo somangan, duwe omah. Dan mungkin karena udah dulu orkesnya itu akhirnya ngalahin kuliahnya, mau nggak mau ya ini ditekuni kan, karena
Betul. Perjalanan ke dunia kerja formal kan secara nggak langsung udah hilang, udah ditutup gitu ya. Ya, zaman-zaman itu juga keras banget. Kita juga anak-anak dulu Mas ya, ini cerita dikit ya. Dulu jarang banget ya vendor IO, event organizer itu kan dulu sulit ya nyari badut-badutan. Nah, jadi dulu banyak corporate besar itu campaign. Wah, campaign di jalan raya. Kayak sekarang kan udah gak ada lagi sosial media semua banyak kan. Betul. Dulu kita turun ke jalan raya itu makanya anak-anak teater kan dulu. Yang berani malu kan anak-anak teater dulu. Iya. Wah, saya jadi budget provider tuh berapa kali mukanya dicat kuning, merah. Jadi mungkin dari situlah kepercayaan diri dilatih. Mental sudah sangat terlatih gitu. Jadi ya alhamdulillah makanya ya bersyukurnya akhirnya pilihan untuk tidak mengambil jalur akademis itu sebenarnya salah ya kan, zolim sama orang tua, dibiayai sampai nggak lulus gitu kan, tapi akhirnya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipilih gitu kan. Kalau nggak lulus saya milih jalur entertainer, oke lah saya dalemin aja semuanya gitu. Betul. Nah, kalau lihat sekarang nih Mas, kan berarti ya selain berkarir juga bareng Sahabat Kuda, MC juga punya usaha-usaha kan. Betul. Apa namanya? Usaha kuliner. Yo itu barang ibu ya. Hashtagnya jual suka-suka kita ya. Jadi terserah memasak. Bisa dijaga ya Mas ya. Seminggu 2 kali 3 kali pokoknya update di story saya di Celafood ada yang beli gitu lah. Terus buat kegiatan ibu kebetulan sudah sepuh juga, yang penting ada berkegiatan gitu. Jadi nggak bisa kalau orang lagi pengen makan Celafood. Oh bisa. Nggak bisa. Nunggu kita yang masak. Kamu karepmu ora kamu. Gitu. Oke. Celafood, terus ada bisnis saya sendiri juga, Greg apa sih? Ya itu Bisnis clothing kaos ya? sembarangan juga sih, barang anak-anak juga. Saya lebih ke konsep ide aja. Terus Dipan. Ya, Dipan itu kebetulan punya kakak sih. Dalam manajemennya juga teman-teman saya juga gitu kan. Terus kebetulan lagi ada usaha juga sama teman-teman di Parama Media di Dusun Semilir. Saya ya ada sedikit beberapa itulah di Humaira Stable namanya. Jadi persewaan kuda, kita ada 16 kuda di sana. Jadi rental jaran. Rental biasa naik mobil loh ya. Rental jaran. Jadi yang ke Dusun Semilir jangan lupa mampir ke Humaira Stable. Jadi masuk dari depan tuh kita paling belakang. Wow. Rodo atuh, tapi kan endingnya tetap harus melewati kita. Oh gitu. Terus jadi beberapa wahana di Dusun Semilir kebetulan teman-teman juga yang megang kayak human claw, ada mesin jepit manusia, terus no word nanti mau dibuat. Jadi kebetulan lagi ada kontrak kerjasama dengan Dusun Semilir ya kan. Jadi ya ayo yang bisa dikembangkan gitu. Itu saya tertarik pengen nulis yang ini dari Jaran. Ya, jaran. Itu agak melenceng dari skrip. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Apa harga jaran atau enggak. Kalau bisnis kuliner itu agak biasa. Iya. Bisnis rental jaran itu pikiran itu gimana? Jadi awalnya bareng teman saya sih, Mas Iqbal itu kan dia juragan umroh haji karena pandemi 2 tahun umroh haji tumbang nih. Bingung akhirnya biasa kan. Seangkatan sama saya sama Mas Iwan dari TVku juga, kita bertiga foundernya. Bingung akhirnya mau usaha apa kan? Ya udah di Dusun Semilir kebetulan ada teman kita yang memberikan akses. Udah ada sebelumnya, udah ada wahana kuda. Oh emang udah ada? Udah ada. Jadi kita mengembangkan lebih dalam lagi ya. Karena kita bikin, kalau di dunia perkudaan itu kan banyak banget Mas. Rate-nya ada thoroughbred, ada kuda poni, kuda anjing, ada kuda G namanya. Jadi betul-betul dari besar banget sampai kecil kuda poni kita ada. Dan di situ cuma muter aja sih. Dan nantinya mimpinya pengen bangun equestrian. Jadi sekolah berkuda buat anak-anak, kan sunnah juga berkuda dan memanah. Oh iya betul. Subhanallah. Iya, subhanallah kan. Berkuda kan sunnah, jadi kita harus menegakkan sunnah katanya. Jadi lebih asik sih karena punya hobi baru berkuda. Karena kuda beda ya Mas sama sapi sama kambing. Mereka lebih dari zaman Nabi pun mereka jadi hewan bangsawan ya kan. Jadi memang dekat sekali dengan manusia. Jadi bau tubuh yang punya. Gitu sampai cara-cara naiknya beda kayak nunggang sapi kan orang-orang tok loh. Ini bisa mencolok standing kok. Iya, jadi serunya gitu sih. Sedikit ngobrolin tentang dunia perkudaan gitu. Iya.
Itu tapi kudanya emang berarti 16 kuda itu emang sebelumnya udah ada? Apa? Enggak. Perkembangan. Oh. Iya. Jadi dinikahkan itu sama kayak kucing juga mas. Jadi ada terah yang tinggi dinikahkan sama yang bawah. Nikahnya pun ada duitnya. Kalau kita nggak ada indukan bagus, kita minjem nih sama Pordasi ya, Persatuan Kuda Seluruh Indonesia, itu ketuanya ada di daerah Canggading kalau nggak salah ya. Setiap bangku ya mas. Dan ketuanya Mbak Yuwa itu ketuanya, dia yang bikin STNK kuda. Kuda ini STNK-nya loh ngawur. Nggak tahu. Bodong lengek bodong itu yang bikin STNK ada sendiri tuh. Jadi ya akhirnya belajar kuda banyak di Bandung itu kan banyak pas stable. Ya baru tahu harga kuda dari belasan juta, puluhan juta sampai kuda harga 7 miliar ya saya pernah naik gitu, maksudnya walaupun punya orang loh, memang beda rasanya ya. Iya, karena keturunan dari luar gitu. Tapi itu ada itu nih sih mas, kayak misalkan ada tutorialnya dulu apa asal naik? Ada. Saya punya teman, dia orang Bandungan asli, dia punya akun YouTube spesialis kuda. Aduh namanya siapa ya? Nanti saya share ya. Aku lali yo. Dia spesialis orang Bandungan asli, dia spesialis tutorial tentang kuda kawin, tentang lomba kuda, dan ternyata luas banget mas. Dunia perkudaan itu kan kita tahu kan, mungkin orang awam jarangnya masuk ya biasanya ya yang punya duit berlebih itu bisa beli hewan bangsawan yang satu ini gitu. Dan yang nggak murah ya minimal 200 jutaan ke atas, terus dirawat belum kok mati kan nangis kan. Iya. Sebenarnya hobi banyak ya, ada yang hobi ikan sampai harga miliar pun ada gitu kan. Hewan kalau kuda kan lebih bisa ditunggangi, belajar, anak bisa naik gitu. Oke. Kita mundur lagi nih mas. Ya, bisnis saya banyak. Oke, siap. Bisnis kuda, bisnis fashion, bisnis kuliner, belum juga bisnis jual dirinya jenengan. Wah, itu yang penting jual diri tuh. Jadi MC, jadi talent video. Iya. Belum juga manggung sama Serempet Gudal. Itu bagi tugasnya gimana tuh mas? Kepala kan pasti isinya bercabang-cabang kan itu kan. Nah, baginya gimana sih? Ya kita ada manajemen kecil-kecilan sih dari teman-teman Serempet Gudal juga, kru-kru Serempet Gudal kan kita nggak bisa cuman megang satu band ya, karena eranya Serempet Gudal lu bandnya aja player 11 sama kru 20 ya. Wah, aku nek bayaran badannya saya ketok paling mentok. Jadi memang nggak bisa. Iya. Karena saya ketok ya. Karena beda era ya. Mungkin karena era 3-4-5 tahun lalu kita masih puluhan juta kalau manggung kan. Karena sekarang memang sudah anak-anak juga udah keluar kota udah malas semuanya. Jadi malas lah wes yang Semarang wae. Jadi memang ajang reuni dan nggak pernah latihan kayak kemarin. Ketemu di panggung langsung gitu. Jadi basis saya, vokalis saya udah settle di kehidupan masing-masing. Jadi memang Serempet Gudal itu tidak akan pernah bubar dan ya tetaplah menjadi aset kota Semarang gitu kan. Yang penting wes langsung bubar, gawe karya setahun sekali lah wes, lagunya gue gitu asine no. Tapi sama pola gitu. Tapi kalau membagi ya kita ada manajer juga yang megang teman-teman Serempet Gudal yang kru yang tidak aktif di band misalnya ya tak tarik jadi anak-anak konten. Karena kalau jujur kalau passion saya lebih suka mengkonsep konten ya, sebuah isi konten, meng-create sebuah konten gitu. Karena kita tahu di banyak corporate besar pun sekarang kan membutuhkan namanya ya influencer, KOL, selebgram ya kan. Dan rata-rata banyak yang dituntut untuk, Mas kita punya campaign gini nih, bisa dibikinkan nggak video 1 menit gitu-gitu. Nah itu saya passionnya lebih ke situ sebenarnya. Bikin video karena sudah terlatih. Mungkin dulu waktu zaman sinematografi, waktu saya ikut teater. Gitu. Jadi memang agak relate. Wah ki zaman biyen banget toh. Biyen ini mikir konsepnya angel banget. Sekarang kan mikir konsep lewat TikTok aja bisa toh. Direlatekan baik TikTok, baik Twitter. Jadi gampang sebenarnya. Tinggal bagaimana cara mengemas kita dan mix and match-nya sebuah ide itu aja sih. Gitu mas. Tapi kalau dari kesempatan juga yang masuk ke masalah sebenarnya lebih banyak ke situ. Kalau dibandingkan sama betul dibilang kalau saya cenderung pasif kalau yang di Humayra Stable karena 2 teman saya memang kita sudah kesepakatan memang karena saya hidupnya di entertainment ya. Tapi tetap seminggu sekali saya ke sana ke Nusa Semili, ada jaran juga di sana kan Vanessa. Jaran putih Jen. Saya tak tumpahin ben seneng loh mas, soalnya kan harus yang ditumpahin loh. Gitu. Jadi ya kita mengerti
Kalau di Gerak-Gerik juga yang ngurus juga anak-anak. Ngucap apa yang Semarangan banget kan. Kayak ngono-ngono lah pokoknya yang kosakata Semarang lebih nyantai sih gitu. Jadi kalau dibilang membaginya sebenarnya kalau yang penting gak tabrakan aja gitu. Lagian juga bisa dibilang berarti masing-masing unit bisnis tadi itu udah ada timnya sendiri gitu. Insya Allah sudah autopilot juga lah karena juga era sekarang kan juga semua by gadget ya, semua by group gitu kan. Tapi kalau passionnya sendiri lebih ke bikin klip gitu-gitu. Saya turun langsung kalau bikin klip itu jadi direkturnya bareng teman-teman gitu. Bikin klip gini lebih challenge-nya lebih ke situ sih sebenarnya kalau kesehariannya gitu. Kalau ngomongin soal tadi konten itu Mas, yang biasanya klien yang datang itu berarti menghubungi masalah yang mereka bawa itu cuma itunya kayak banyak Mas, banyak corporate besar ya, dari provider, dari onlinean, dari banyak betul ada Mas Dini juga ya, Mas manajer juga yang ngurusi jadwal schedule. Jadi rata-rata kalau corporate yang sudah matang, dia sudah ada SOW-nya, scope of work-nya. Jadi datang itu udah, Mas bisa begini, kita punya campaign bla bla bla, masalah tinggal gini. Itu yang sudah matang ya. Tapi banyak juga corporate yang tidak melek sama yang namanya dunia perdigitalan. Jadi, Mas enaknya dibikin gimana Mas ya? Aku tuh baru, padahal perusahaan besar. Aku tuh baru punya campaign ini, launching produk baru, cuman bingung gini-gini. Taunya dia cuman ke influencer gitu-gitu. Seharusnya kok di konsep sekarang kan memang off air masih ada sampai kapanpun kayak baliho, TVC di jalan raya itu memang masih diperlukan. Cuman 70% sekarang corporate yang bergerak di bidang online semua sudah memakai jasa seperti KOL, selebgram, influencer. Jadi di situ mungkin ya bisa dijadikan karir profesional. Jadi seorang selebgram pun banyak yang kaya raya, YouTuber banyak yang kaya raya teman saya gitu. Itu biasanya proses nggodoknya gimana Mas? Dari awal mungkin Mas dikasih briefing gitu. Kampanye gini nih Mas. Nah, terus dari situ Mas lebih ke tinggal diolah sih. Kalau stok ide mungkin ribuan ya, masih ada lah. Konsep yang belum diulang kita repeat hari ini pun nggak akan bahas sih sebenarnya kalau kita tinggal mengemasnya modern. Yang penting kan lagu-lagunya TikTok zaman saiki ono wedok-wedok aku kelek karena kan senang. Jadi kalau saya jujur ya untuk mengemas konsep biasanya memang polaannya di TikTok sekarang Mas. Wah, TikTok kan receh-receh sekarang kan. Jadi banyak corporate sekarang tuh yang dia lebih ke soft selling. Nah, orang udah bosan ya sekarang. Misalnya UMKM pun biasanya untuk mengiklankan sesuatu dengan hard selling, jangan lupa beli ini enak banget rasanya mau meninggal, gila enak banget dengan mempan. Iya, sekarang orang lebih ke misalnya video 1 menit, 10 detik terakhir baru produk. Jadi 50 detik itu dramanya gitu. Jadi yang mahal itu di konsep di situ. Dramanya teman lapar tiba-tiba guling-guling ayan gitu. Ini apa? Aku ayan, jebol orang mangan. Nah, orang mangan dikasih mie. Nah, jangan lupa makan mie deh nggak. Oh iklan. Misalnya gitu. Biasanya gitu. Aku tinggal lagi Mas. Tadi kan yang untuk klien-klien yang proper biasanya mereka datang udah bawa konsep yang jelas. Betul. Campaign-nya jelas tujuannya apa gitu. Nah, kalau dari pengalaman Mas sendiri yang paling aneh gitu, yang paling ngedit. Oh banyak. Nah, gimana Mas? Ceritain Mas. Iya banyak. Misalnya ya Mas iso endorse rak. Nah gimana gitu. Iso endorse rak. Bahasa-bahasanya memang lucu-lucu ya. Tapi memang mereka kadang pola berkomunikasinya memang beda. Mungkin karena memang banyak yang mungkin juragan furniture dari Jepara gitu kan. Dia pengen pakai jasa kita. Cuman kan cara menyampaikannya kadang ada yang bloko suto. Mas kepiro. Ngono gitu. Banyak gitu Mas kepiro. Iklanin kue piro. Nah, padahal kita sudah ada red card-nya. Maksudnya apa dulu nih? Outputnya mau seperti apa? Mau di story kah atau di reels ya kan atau di TikTok? Mau dibikinkan film? Mau dibuat video 1 menit? Mau kita visit ke sana banyak pilihan, Mas. Oh, itu produk-produknya dari kontennya Mas Elan. Iya, jadi banyak pilihan. Jadi apa dulu nih? Orang Mas kok ini, Mas nonton ini Instagram. Gue pengen kopi. Mas gawe kok ini Mas. Nah, oh jelas. Ya udah tinggal kita kasih red card. Deal salaman online itu jadi sebenarnya. Sekarang ya banyak juga yang buta.
buta betul aku piye mas ya, ketemu siapa mas ya. Padahal sesimpel itu, dia pengen bikin video yang nantinya viral, tapi tuntutan orang viral tuh banyak banget sekarang. Tapi kan nggak bisa seperti itu mas, walaupun kita pakai akun-akun besar di buzzer sedemikian rupa, kalau kontennya tidak bervalue ya tidak akan viral gitu loh. Begitupun dengan musik gitu kan. Saya juga bermusik profesional sudah 14 tahun kan, saya hitung dari semen kuda lah, dari rekaman profesional, dari ikut manajemen, dari ya cara manggung dan sebagainya, manner panggung dan sebagainya itu sudah maksudnya saya pelajari. Tapi di hari ini masih banyak orang-orang seperti itu yang masih buta gitu-gitu. Tapi balik lagi ya, seluruh company, perusahaan, corporate pun sekarang sudah memang mau nggak mau harus melek sama yang namanya online dan berbagai platform sosial media. Karena memang itu tolak ukur banget sih mas zaman sekarang ya. Sekarang kita lihat bapak di TikTok aja banyak kan. Rakyat dan mungkin supir truk gitu kan. Dia seorang tukang potong pohon itu jadi konten loh di TikTok. Kuli bangunan mau ngangkat semen dikayak lagu aku Bali Arab FYP ya. Jadi itu hiburan, anggap aja hiburan untuk masyarakat dan untuk kita yang berkarir profesional sebagai content creator itu jadi sebuah percontohan juga sebenarnya gitu. Kalau saya kan lebih ke saya menganggap content creator dan pekerjaan seperti saya sudah dibilang bisa dikatakan sebagai karir profesional karena juga menghidupi circle, menghidupi keluarga gitu. Yang penting cukup mas bersyukur. Apalagi arahnya kan kayaknya semakin ke depan bakal semakin ramai juga ya. Betul. Pasti apalagi pemimpin kita juga banyak juga dari wali kota kita, gubernur kita juga orang yang melek sosial media gitu kan. Jadi mau nggak mau memang rakyatnya harus ikut gitu. Minimal kamu tidak pelaku, kamu hanya penikmat nggak masalah. Punya Instagram, punya TikTok, mau ngekek seru sebenarnya kalau TikTok gitu. Nah gini, kalau seorang klien datang ke Selang minta dibikinkan konten, itu kan pasti harapannya kan dari kontennya bisa narik traffic yang pengen kontennya viral, kontennya IGP. Nah kalau dari Mas Sela sendiri, misal ada klien datang gitu, mas dibikin mas gimana cara viral gitu. Nah dari Mas Sela mengupayakan itu biar terwujud gitu. Ya, insya Allah bisa. Saya 60% apa yang dibikin anak-anak minimal dilirik lah. Karena saya juga punya jaringan ya. Dalam arti di Semarang saya punya teman-teman yang edan mas ceritanya. Jadi banyak kliennya masuk, mas aku pengen gini tak gini mas. Koncoku jadi penari latar atau nggawa ulo ngene. Nanti yang ini jadi tuyul, maksudnya kita udah menang di situ. Jadi karena kita basic anak teater ngomong sing kita menang di situ konsepnya. Nah nanti video itu jadi kita buzzer ke akun-akun besar, info-info kejadian lah, eksploran lah. Itu sebenarnya template mas, sebenarnya template dunia perdigitalan sebenarnya untuk memviralkan sesuatu ya. Tapi balik lagi kalau itu memang viralnya negatif apa positif gitu kan. Kalau di musik pun seperti itu. Saya bangun Shalala Production. Bisnis saya juga sama Production. Yang siapa itu sama Mas Hendra Kumbara. Itu alhamdulillah juga di YouTube ya. Jadi kita udah silver button juga alhamdulillah kan. Jadi tapi Mas Hendra yang lebih fokus ke musiknya. Kalau saya lebih ke nyari yang off airnya. Kayak kemarin akhirnya bisa bareng sama Mas Hendra di salah satu perusahaan rokok besar juga kan. Akhirnya ya mas kenceng kan kita jalan-jalan, anggapnya jalan-jalan dibayar guys gitu. Karena sekarang memang eranya digital gitu. Beda kayak 2 tahun yang lalu sebelum adanya pandemi kan saya masih nge-host sih mas, banyaknya MC. Sekarang MC-nya banyaknya wedding malah. Lalu enak mas adem jajasan Nah dulu kan lahirnya memang saya dari MC event musik gitu, festival. Wah gue keras mulainya jam 3 bare jam 2 bengi malah. Ya dong, bayarnya ke kota malah nangis. Jadi saya sudah melewati fase itu gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang kalau passionnya sebagai MC presenter ya di musik sebenarnya. Tapi karena memang pandemi ini nggak ada, kita bergeser jadi wedding virtual dan banyak membuat meng-create konten-konten itu sendiri gitu loh. Jadi ya
secara nggak langsung beradaptasi juga sama zamannya. Mas. Betul. Sekarang eranya betul. Gitu. Kita harus cepat, Mas. Sekarang memang eranya di mana kita harus dengan sangat cepat ya untuk merespon sesuatu dan beradaptasi langsung. Itu yang harus dimiliki sebenarnya sama anak-anak muda gitu kan. Apalagi yang bekerja di dunia entertainment, sorry ya. Banyak teman-teman juga yang akhirnya menjual alat musik, menjual sound-sound mereka gitu kan. Ya karena pandemi. Kita tidak menyalahkan karena memang ya mau nggak mau mereka harus menjual mungkin hanya untuk bertahan hidup gitu kan. Tapi kalau kita ya bisa apa ya change dengan cepat, merespon segala sesuatu dengan cepat, itu kan bisa kita ya minimal untuk bertahan lah. Kita nggak tahu kan sampai kapan pandemi ini. Kemarin udah agak turun, ini naik lagi gitu kan. Ya, jadi orang-orang seperti saya juga was-was banget sebenarnya. Tapi alhamdulillah. Nah, kalau dibilang pekerjaan saya mas ya, content creator tuh waktu pandemi itu cuma sebulan saya terdampak betul-betul. Waktu itu 1 bulan karena memang waktu itu gak ada apa-apa gitu. Memang yang lucu pengen main apa ya wes masak-masak wae ning rumah. Yang biasanya benino lungo-lungo kayak gini toh. Akhirnya waktu itu sebulan terus akhirnya adaptasilah para company ini menjadi virtual. Nah, kan dibutuhkan. Mau jadi MC, mau jadi vendornya, masih so gaweknya wes kalau gak ada dulu aja yang penting depan. Jadi gitu sih. Jadi ini berbicara pandemi seperti ini memang banyak teman-teman ya konten kreator juga masih dibutuhkan gitu, masih bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah kalau misalnya gini nih Mas, ini kan saya yakin anak-anak muda, anak-anak kalau saya jadi kan mereka lihat sosmed, lihat TikTok, lihat Reels, mereka kan pasti lihat selebgram kayaknya gini. Ini tuh kayaknya aku bisa deh. Nah, sebenarnya belajar jadi konten kreator, memproduksi sebuah konten itu tuh ada pakemnya nggak sih? Ada cara belajarnya nggak sih? Sebenarnya gitu. Kalau mau dipelajari ya nggak ada sih mas. Saya cerita dikit ya. Maksudnya saya ada kebanggaan tersendiri sih. Saya nggak lulus Udinus tapi saya sering ngisi S2 Udinus dulu. Wes. Ya. S1, S2 tak isi kan. Padahal kan nggak lulus ya. Jadi untuk mengisi bagaimana ya how to menjadi seorang konten kreator ya, karena di sini saya bukan berbicara jenjang akademik saya, experience saya yang sudah belasan tahun di dunia entertainment nasional maupun di Semarang. Jadi kalau saya isi anak-anak broadcast ya itu kalian belajar berkomunikasi dengan baik. Ya yang pertama ya kalian pasti diajari public speaking. Zaman sekarang public speaking sangat dibutuhkan. Semua orang dari lapisan masyarakat bawah sampai atas, mau dia sampai pemimpin, ya kan? Banyak yang akhirnya pemimpin pun ngomongnya pelega-pelegu, nervous, kemeringat, ya kan? Sekarang udah nggak bisa mas, karena memang kita dituntut untuk sekarang untuk tampil semua di depan umum, ya kan? Ya belajar lewat story Instagram. Kalau kalian mau menjadi seorang content creator ya dilihat kalian punya potensi apa, kalian punya porsi apa. Kalian punya basic apa? Misalnya penulis dia harus konsisten dari sekarang. Makanya saya bilang sama anak-anak penulis kalau ngisi acara gitu kan, ya dari sekarang nggak ada lagi waktu kamu. Kalau kamu memulai dari selesai kuliah selesai, karena itu masa dimana kalian akan dipressure sama keadaan dan lingkungan, nyari kerjaan, harus menikah, ya kan? Memang masa produktif saya pikir adalah masa SMA sama kuliah, pertama kali kuliah. Makanya ikutlah UKM. Unit kegiatan mahasiswa, berkomunitaslah gitu. Jadi belajar public speaking. Sekarang kan ada story mas, guys, gitu. Banyak genre konten kreator tuh banyak banget mas. Ada yang food blogger, ada yang make up tutorial, ada yang lucu-lucuan, ya kan? Ada yang otomotif. Jadi pasti di antara segala genre itu, segala jenis klasifikasi itu pasti ada kamunya. Nggak mungkin nggak ada. Nah, tinggal bagaimana orang itu pede atau enggak. Biasanya enggak pede. Biasanya mas aku isin mas ngomongnya bergabung nggak bisa. Kalau kalian mau dari sekarang sekalian dimodok, sekalian digawe flat sekalian. Jadi banyak tak kasih contoh gitu loh, flat ngomongin dia tetap bisa hidup dari dunia perkontenan kok. Jadi ya itu belajar berkomunikasi, public speaking dan tentukan arah dari sekarang mas. Gitu. Jadi barista pun ada yang menjadi selebgram, ini kan? Dia otomotif, dia food blogger, fashion, gitu. Kalau saya random nih, food blogger, nge-review skincare otomotif tipis-tipis ya. Jadi kalau apa yang
iso ngono, tapi lebih kalau saya sama anak-anak lebih menjualnya ke produk funnya. Jadi lucu-lucunya cacah, ngono-ngono lagi satu-satu, numpak motor tipe-tipe, ngono itu. Ya segitu-gitulah pokoknya. Jadi belajar dari sekarang sih. Problemnya kan kadang pede apa enggak orangnya tadi. Percaya diri pasti. Kadang gini mas, ada yang kan kadang kita sering senang mungkin nasihat soal passion gitu loh. Gini, kamu harus tahu kamu mau jalan kemana gitu. Nah kadang masalahnya orang tuh nggak tahu dia mau kemana, dia bahkan nggak kenal sama dirinya gitu. Betul. Janjinya aku kelebihannya Betul. Kalau ada orang yang kayak gitu dari masalah banyak banyak. Satu dari 100 orang yang di broadcast misalnya saya ngisi broadcast Udinus ya pasti 100-nya aku jadi opo mas ya. Pasti cuma di antara mereka cuma 1-2 orang yang pintar ngomong kok, yang punya kelebihan untuk percaya diri di depan umum. Selebihnya ya pendiam. Nah, diam adalah emas tuh kadang juga bisa gitu kan. Jadi menulislah di caption ya kan. Kak pasti punya kelebihan lah mas. Jadi penyanyi kah ya kan. Tapi dari sekarang memang harus. Kadang orang banyak insecure ya karena pressure teman sendiri. Musuh terbesar itu adalah diri sendiri dan sahabat sendiri sebenarnya. Kadang kan wah gue ono tenang no. Tenang elek yo. Kan pasti konco dhewe mas yang ngomong. Mungkin orang lain. Sampai sekarang pun saya masih ada rasa kalau alhamdulillah nggak ada haters lah ya. Jadi kalau komen kayak juga ya. Kadang kan musuh terbesar diri sendiri dan konco dewe sebenarnya. Jadi memang harus pede dari sekarang, nggak bisa. Kita harus menerabas semua hal seperti itu mas. Dulu saya gitu mas. Jadi walau di Serempet Gudal bikin lagu-lagu Saro, lagu-lagu Kimcil ya. Serempet Gudal kan dikenal barbar ya. Ini ora urusan. Walaupun pada akhirnya memang kita banyak menuai pro kontra pada saat itu. Ormas-ormas yang mengekang kita, yang nggak boleh kita manggung di sebuah kota itu banyak banget. Tapi kan itu pilihan jadinya. Ya bagaimana nanti akhirnya akan menemukan titik di mana kita akan mengubah semua itu menjadi pola positif. Sampai Gudal sebar berapa sih dulu? Misalnya, wow, ini manggung dem-deman jackpot yang juara panggung. Wah dulu masih banyak videonya mas. Mungkin dulu nggak ada viral-viral ya. Soalnya masih era-era BB mungkin ya. Era-era BB jadi wah ada saiki mungkin sisin anakku ya. Jadi dulu kita manggung wah keren banget kalau manggung di daerah atas Banduan. Wah pede dulu. Jadi akhirnya ya band Serempet Gudal pun yang lahir dari nuansa negatif. Walaupun saya mengakui ya kan, tapi akhirnya kita bisa mengubah positif ya. Jadi lebih tertutup kita lebih bikin karya pun sebenarnya sekarang juga udah yang aman-aman aja lah gitu. Karena udah tua-tua juga sih mas. Jadi kalau bisa dibilang banyak orang yang tidak mengenali diri ya harus dari sekarang kamu harus tahu apa kelebihanmu. Ya mencintai love selfing itu memang penting banget sih ya mas ya untuk mencintai diri sendiri kan. Ya minimal aku yang ngarep kocok tekon dewe to iso to. Aku iki kok ngopo ya? Ngene iso pasti ada. Mbok nyanyi, mbok otomotif, menulis, mbok pasti satu lah. Tuhan pasti menciptakan kita dengan berbagai kelebihan mas. Pasti nggak mungkin tuh. Nggak mungkin kan ada kelebihan jangan ya toh. Mentok jadi konten ODGJ wes cukup kok. Kalau teman saya jadi konten ODGJ aja viral kok. Jadi banyak pilihan sebenarnya, tapi bagaimana kita mau mengambil langkah itu gitu loh. Nah gitu. Tapi kan ada orang yang akhirnya tertuntut sama keadaan, dia harus kerja, harus kuliah, harus menikah, punya anak, karir bagus. Ini saya berbicara di sudut pandang saya sebagai seorang entertainment gitu. Ya entertainment di Semarang cukup menghidupi gitu, menghidupi warga, menghidupi circle-circle kita gitu. Kadang malah yang susah itu di langkah pertamanya mas. Betul. Kayak misalkan dia sebenarnya udah tahu nih saya punya bakat di nyanyi nih. Tapi buat akhirnya pede ngerilis video nyanyi terus diupload ke Instagram, pakai YouTube itu selalu ada ketakutan. Nanti kalau dibilang jelek gimana? Wah gila ya. Sampai teman saya aja bikin caption 1 jam aja banyak sampai sekarang. Captionnya apa ya? Bikin story 1 jam. Yang penting ngalir dan satu mungkin cari partner yang sejalan, cari partner yang satu frekuensi. Itu penting banget sih. Nah ini soal partner nih mas. Mas Sela kan tadi
lini bisnisnya kan cukup banyak. Sudah pasti kan berarti berhubungan dengan semakin banyak orang juga. Nah, Mas Sela tuh ada nggak tips buat mengetahui gimana caranya ketemu orang terus kayaknya ini bisa nih jadi cocok jadi partnerku nih, atau mungkin kayaknya nggak bisa nih. Nah, ada nggak sih kayak rambu-rambu yang bikin Mas Sela tuh langsung klak gitu sama insting orang? sih Mas. Ya setiap orang pasti diberikan kelebihan insting ya. Kita kan pasti punya insting untuk menakar seseorang ya. Wah, waku is omongannya waku wah, wong ora genah iki. Nah, Contoh yang waku, Mas. Nah, jadi kayak gitu. Jadi insting itu pasti sudah melekat di setiap manusia. Jadi kalau saya bilang misalnya Mas partner yang cocok, yo, kowe sing ngerti dewe, ngerti kamu sendiri. Mau nggak mau cepat atau lambat pasti kalian menemukan partner kok. Entah itu saudara kalian, orang luar, entah itu lewat sosial media. Tapi untungnya aja, saya dapat partner tuh udah chemistry belasan tahun dari Serempet Gudal. Jadi kalau ada konten, kayak gitaris saya nih, gitaris saya kan suami istri sama vokalis saya, ya kan? Karena tak ajak konten nih, kontennya itu jadi wong edan, di GC mangkat, karena kita butuh ruang untuk edan. Jadi karena itu sudah menjadi asupan kita dulu ya. Nah edan nggak serial lagi, tapi kan itu tidak dimiliki untuk orang banyak. Pasti orang mikir-mikir zaman sekarang untuk, wah jadi wong edan, mau dulu SMA ku isin gini. Ya banyak orang yang harus. Ya kamu bisa mengisi pun dengan konten religi pun banyak kan sekarang Mas. Untuk dakwah anak muda, memberikan tips-tips religi itu bisa menjadi sesuatu hal yang bervalue menurut saya. Jadi kalau bisa dibilang cari partner yang baik seperti apa ya kamu sendiri yang akan tahu dan instingmu itu yang akan menunjukkan sih. Sekarang setiap manusia juga pasti bisa lah. Ya kayak bisnis ditipu, tumbang itu udah biasa kan. Seperti itulah mungkin partner nanti selek di tengah jalan. Tabrakan konsep, bentrok konsep, apalagi kalau sudah profesional, masalah keuangan itu udah biasa sih. Jadi kan ya akhirnya yang berbicara nanti pengalaman kita, experience kita bagaimana untuk memberikan porsi-porsi yang terbaik untuk diri kita sendiri dan teman-teman yang ada di sekitar gitu. Iya. Kalau kesel ya ngomong terus ya. Manusia, mentai lu Mas. Ampasnya itu pantesan lah ini kok ampasnya enggak seru ini. Nah, ini Mas. Di zaman-zaman sekarang kan pasti banyak karena melihat begitu mudahnya mungkin anak-anak muda jadi selebgram, jadi KOL, jadi YouTuber. Pasti kan ada banyak yang akhirnya terinspirasi. Ya. Kayaknya aku bisa deh jadi itu kayaknya. Udah aku mau gitu aja lah daripada kerja-kerja kantoran misalnya. Bosan mangkat esok balik sore. Rutinitasnya gitu aja. Jadinya pengen menggeluti dunia digital, dunia perkontenan tadi gitu. Nah, masalahnya kadang kan anak-anak muda ini orang tuanya kan kadang masih jiwa-jiwa yang kolot gitu. Iya, betul. Yang masih nganggap jadi PNS itu satu-satunya kerjaan yang sukses, atau jadi dokter, jadi polisi, yang masih nganggap kerja kalau nggak formal itu nggak kerja gitu. Betul. Nah, kalau dari Mas Sela dulu di awal-awal Mas Sela ngerintis karir yang jauh dari kantoran itu orang tuanya Mas Sela gimana? Support ya, sebenarnya kadang ngerti ya porsi anaknya. Dulu saya ranking terakhir terus soalnya. SMP saya pintar loh padahal. Ranking 1 sampai 5, ranking 3, ranking 5. SMA jadi pokok Mas ya. Dulu karena SMA dulu sudah mulai kenakalan remaja udah masuk nih. Wah, kondangan udut ya, cabutan. Dulu saya nggak pernah cabut, malah senangnya memprovokasi. Jadi provokator. Rame dewi, akhirnya nakal. Nah dari situ guru-guru saya banyak yang bilang dulu, wah Vicky, itu jadi apa? Wah disumpah orang-orangnya tuh Mas. Karena memang senang ngobrol dari dulu ya, senang guyon-guyon. Nah dulu kan guyonan nggak berbayar ya. Kalau sekarang kan, wah lo konco lucu sitik yang kelas udah di konten pasti. Nah karena dulu membangunnya dari SMA, kuliah hancur lah, akademis hancur. Akhirnya memang harus bertanggung jawab sama sikap yang dipilih gitu. Ya bertanggung jawab sama sikap yang dipilih. Cuman satu kata sih untuk orang-orang mungkin yang meremehkan, apalagi orang tua ya. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak PNS, kamu nggak kantoran, kamu nggak akan jadi orang berhasil. Ya satu pembuktian. Jadi saya membuktikan itu dari kuliah. Jadi dapat duit dari badut nih. Badut hina memang lu. Ngopo nang dari badut ini jalan tak kuliah ke dumur.
melebu dinas kira murah loh. Gak lulus aku. Gak lulus, jadi badut saya mas. Jadi badut ngene-ngene tok bayaran 120 dino. Itu tak jalani kowe passion kok bakal no. Dulu karena rame-rame mah jadi gak malu. Sama teman-teman teater yang lain gitu, sama anak-anak gak malu. Jadi itu awal karir pertama kali jadi badut itu memang sampai padi saya ketemu di jalan mas, saya ngene-ngene browser dim. Tadi gue kok kotor aku ya. Padahal saat cek poster loh wajahku loh. Jadi malu dulu. Tapi karena pembuktian, karena ya bukan membuktikan kita sebagai badut atau manusia silver ya. Manusia silver ini sugi loh. Mau saiki orang ngene-ngene tok lo gaene orang ngene barang kok. Tambah ngene ya. Jadi pembuktian sih mas. Jadi pembuktian saya ngomong saya bakal mungkin hidup mati akan di dunia kreatif sih. Jadi ya kalau diomongin sama teman-teman saya yang seumuran sama saya banyak menjadi manajer di perusahaan-perusahaan besar. Sawang sinawang mas. Kamu membutuhkan saya membutuhkan kamu. Gitu. Kita bermain di porsi masing-masing sih kalau saya. Jadi saya ya aku tak total di dunia kreativitas ini, yang industri kreatif sampai kapanpun, sampai aku tak payu meneh tak ngono. Kowe nek butuh bantuanku ayo. Akhirnya bersinergi. Konco sak kelas ya toh. Wih Jen kowe awet nom ya. Lah aku sing tuwa. Sak aku sudah botak-botak konco-koncoku. Teman sekelas saya ketemu gak ada yang fresh wajahnya. Wis tua botak. Syukur gue. Kerja kantoran tuh akan pressure toh. Iya, jadi ketemu teman-teman kan lucu-lucu kadang-kadang. Jadi ya akhirnya kita bermain di porsi masing-masing aja mas. Saya ngerti mungkin kisah lah toh koncoku SMA biyen toh. Oh iya kayak apa? Saya aku buka resto oh siap teh wangi. Nanti bikin janji tak neng visip neng restonya ngejak ngejak orang rumah mah ya teman gratis mas. Bisa tak bantu. Jadi sesimpel itu sih sekarang. Jadi kita bermain di porsi masing-masing. Kalau kamu memang rangannya atau memang takdirnya di sebagai seorang kantoran ya memang tidak bisa disalahkan. Kadang kamu akan melihat titik terendah saya akan melihat titik terendah kamu. Itu sawang sinawang mas. Yang penting kita balik lagi ke rasa syukur sih. Terus bersyukur ngene wae yo. Kadang ya iri lihat teman-teman yang dan harus jadi pilot. Nak menurutku mabur. Umur saya teman saya yang Iqbal itu jadi biro umroh haji, wah kaya raya di umur muda gitu. Tapi porsi saya belum segitu gitu. Dan akhirnya dia putus saya sebagai sarana iklan. Jadi kita akhirnya bersinergi dan bermain maksimal di porsi masing-masing gitu. Nah kadang kan masalahnya gini mas, ada orang-orang yang mungkin salah menilai dirinya gitu. Jadi kayaknya aku takdirnya di dunia entertainment deh. Akhirnya dia terjun tuh. Dia beli kamera segala macam, bikin setup ruang studio buat YouTube. Dia mulai tuh bikin konten-konten gitu. Tapi ternyata di tengah jalan gak jalan gitu. Atau pendapatan yang masuk itu gak sesuai harapannya dia. Betul. Nah akhirnya pindah haluan. Kayaknya daftar CPNS deh. Nah kalau dari Mas Sela menyikapi hal itu gimana? Gimana sih cara menilai jalan yang kita pilih ini udah sesuai atau ternyata belum gitu? Iya, lebih ke gitu, Kak. Itu nggak sabar sih, lebih ke nggak sabar. Jujur saya seorang YouTuber yang gagal mas. Saya juga YouTuber lumayan 7.000 subscriber waktu pandemi. Saya paling nggak mau memang dulu saya prinsipnya cuman Instagram, YouTube cuman Salala Production. Saya sama Mas Eda Kumbara udah ya silver button, mbok gawe YouTube dhewe kowe. Kowe gawe podcast kan masuk nganggo HP tok dan segala macam. Ora tak fokus salah we. Akhirnya pandemi enggak ada gawean saya bikinlah 7.000 subscriber 2 kali bayaran akhirnya. Saya 2 kali bayaran udah enggak saya jalani. Karena pada saat itu wah kok banter Instagram ya. Ini di iklan Instagram dan di YouTuber tuh berat. Kita harus punya studio, kita harus punya tim, kita harus punya equipment. Kalau yang mau matang loh. Kita harus bikin konten terus, sehari harus upload 1 kali. Jadi seperti itu. Untuk tadi mungkin pertanyaan Mas yang was tuku barang-barang, tak akhirnya rasito itu lebih ke apa ya? Mungkin ya harus sabar kalau menurut saya. Enggak 1 tahun 2 tahun sih Mas. Enggak, karena kita lihat aja teman-teman banyak yang instan itu pasti cepat basi kok. Jadi kalau kita memang dari roots, dari akarnya udah kuat, itu pasti nanti di atas juga kuat Mas. Tapi kalau yang lahir dari sebuah keinstanan gitu ya cepat selesai gitu. Ya, dan mati prosesnya. Betul. Banyak Mas teman-teman saya yang gitu. Dia
beli equipment, wah barangnya api-api. Beli clip on harga belasan juta, kamera segala macam. Saya pengen ini toy. Sewa ki wae. Sewa ki kan dari CPNS lah wis ngono. Ya akhirnya kan minimal dia sudah merasakan dunia sinematografi juga berat, ternyata gampang ya. Malah dia lebih berhasil jadi CPNS itu, tapi dia punya tes. Ya nantinya tesnya sinematografi ini bisa dibawa ke kerjaan dia. Gitu. Jadi ya zaman sekarang kan digital. Ya kayak wali kota kita, kayak gubernur kita, orang-orang yang melek sosmed kan. Walaupun di belakangnya banyak tim-tim yang mendukung. Tapi kan kalau nggak dari nahkodanya sendiri punya tes yang baik, nggak akan bisa mas. Jadi saya selalu juga sama Pak Ganjar yang luar biasa kan. Saya nge-MC bolak-balik sebelum pandemi kan. Dia Pak Ganjar kan dia mendirect dirinya sendiri. Saya balik nih. Saya tak ini. Direktur untuk diri sendiri. Saya baru merasakan riba banget. Iya, jadi ya seperti itu yang akhirnya menjadi percontohan saya. Wah ini bapak aja yang mikir buahnya, mikir negara, mikir bangsa, sisa kayaknya sempat. Jadi memang ya kita belum ada apa-apanya, masih sejung kuku mas. Jadi memang harus sabar dan ya terus latihan, terus bikin nih kan. Kalau mau jadi YouTuber sekarang gagal yang otomotif kayak jajal yang masakan loh ya. Nggak tahu gagal yang masakan mungkin jajal yang review gagal apa nih yang konten anak mas. Loh konten anak tuh viewernya jutaan loh ngawur. Iya betul. Biasanya itu disetel kalau buat mau nyuapin anak. Saya ngalamin soalnya. Walaupun kadang konten YouTuber anak kan yang kids memang gak ada duitnya, tapi kan ambilnya kan off airnya. Yang cuman ikan, ya saya menemukan ikan di sawah. Ikan iwak dolanan. Saya nonton 2 juta mas seminggu. Jangan ini saya genjrengan. Viewersnya ya dulu bersyukur sih video klip Serempet Gudal dulu ya salah satu band indie dengan pencapaian yang luar biasa. Dulu waktu kita bikin Kimchi itu 7 juta viewers sudah sebulan apa 2 bulan 7 juta viewers. Dulu itu pencapaian luar biasa untuk kita sebagai anak band. Sekarang gampang saat itu yang nyekel jadi canan terus ya toh. Trending main gawe opo meletre tadi trending kok. Ya, tapi saya juga belajar banyak dari mereka. Jadi apa ya, pilihan tuh banyak sekali mas di era sekarang ini. Jadi ya buat teman-teman memang ya tidak ada kata terlambat. Tapi kalau saya bilang masa paling produktif adalah masa kita sekolah sama awal kuliah. Gitu. Jadi harus emang ya nemu kecenderungannya mau kemana dulu. Semakin dini kita tahu kita mau kemana lebih gampang jalan mas. Dan cerita dikit mungkin terakhir ada teman saya juga yang akhirnya dia telat tapi dia punya konten jual beli mobil akhirnya. Banyak teman saya, Johnny Holden itu teman saya kuliah ya, dia cuma review Holden, dia suka Holden dari dulu, tapi gonta-ganti Holden di YouTube kan, sekeluarganya jalan-jalan jadi duit. Kita tahu Mas Wahid dari Semarang ya, awalnya cuma mereview mobil-mobil bekas sampai akhirnya berburu mobil impian bisa jadi pekerjaan. Jadi banyak banget mas pilihan yang memang harus dilampaui oleh calon-calon konten kreator saat ini gitu. Oke, terima kasih Mas Elan. Udah toh? Udah kayaknya udah lagi toh. Hampir saja mas, tadi kameranya udah di sini. Bisa aja lalu baterainya panas kok. Oke Mas Elan, terima kasih. Sama-sama. Sharingnya masih juga buat teman-teman. Buat sobat KM yang senang sama konten Deskoprasi, silakan jangan lupa di like, di komen juga, terus di share juga ke sosmed kalian masing-masing. Jangan lupa untuk selalu dukung di Deskoprasi, dan sampai ketemu di episode podcast ceritaku selanjutnya. Saya Galih pamit, Mas Stella pamit. Halo, pamit. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.